Oke, baik. Sebelum saya mempresentasikan lebih jauh mengenai desain microhouse saya, tentu saja di sini kita harus mengenal dulu apa itu microhouse. Tentu saja dari sebagian besar kita belum tahu apa itu microhouse. Oke, berbicara mengenai microhouse, ada 4 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, untuk luasannya sendiri kurang dari 100 meter persegi. Yang kedua, bangunannya tentu kecil, di mana namanya sendiri adalah micro. Yang ketiga, simple. Yang keempat, nyaman. Oke, kita lanjut ke desain saya. Di sini secara visual bangunan ini sangat futuristik karena bentukan fasadnya yang aneh, di mana kebanyakan rumahnya memiliki fasad yang normal seperti persegi. Kalau desain kali ini saya mencoba untuk membuat fasadnya terlihat lebih futuristik sehingga memberi kesan kuat pada bangunan atau kesan tegas pada bangunan ini. Tentu saja menjadi tantangan dalam hal mendesain microhouse karena yang dipikirkan bukan cuma hanya sekedar desain fasad, namun yang paling fokus pada desain microhouse adalah pembagian ruangnya, di mana kita harus memaksimalkan ruang dan juga meminimalisir skat pada ruangan tersebut. Baik, ini pada gambar di slide. Ini merupakan slide dari microhouse ini sendiri. Untuk luasan slide-nya 7 x 10 meter dan juga untuk denahnya itu 6 x 6 meter. Oke, berikut di sini lebih detail kita lihat lagi mengenai slide dan denah ya, ini sekalian. Saya mencoba untuk menjelaskan pembagian ruang pada desain saya kali ini. Untuk pembagian ruangnya sendiri, di sini saya mencoba untuk menghindari penggunaan skat pada ruang-ruang seperti ruang makan, ruang santai, dan ruang nonton menyatu dengan dapur bersih ya. Karena bangunan ini sendiri difokuskan untuk penghuni dengan jumlah 2-4 orang atau pasangan baru berkeluarga. Mungkin dari kita sebagian bertanya, apakah site yang kecil bisa mendukung aktivitas atau kegiatan kita dalam rumah? Tentu saja bisa, tergantung bagaimana kita mendesain ruang dan juga mendesain bukaan terus sirkulasi agar dimana bangunan yang sempit tetap terasa nyaman. Oke, berikut kita berbicara mengenai material yang digunakan. Untuk atapnya sendiri saya menggunakan genteng aspal karena kemiringan atap sendiri pada bagian atap depan kemiringannya sendiri sampai 90 derajat sehingga menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis genteng tanah liat ataupun yang lain. Sedangkan untuk fasadnya sendiri saya menggunakan material beton expose, kayu jati, dan juga pada lantai depan terasnya itu menggunakan lantai kayu jati. Untuk interior sendiri, pemilihan interior dari segi warna, dari segi bentuk, saya lebih memilih yang elegan dengan warna yang netral agar terlihat lebih clean atau bersih ya, dan juga nyaman serta tetap arsitekturalnya nampak. Oke, sekarang yang terakhir berbicara mengenai bukaan ya. Untuk bukaan sendiri di sini saya mencoba untuk memaksimalkan bukaan terlebih khususnya pada ruang tamu karena di situ saya mencoba menggunakan sliding door. Di situ sliding door menggunakan material kaca sehingga pada siang hari cahaya matahari yang masuk
ke ruangan dapat menerangi seluruh ruangan. Terlebihnya untuk jam 9 sampai jam 10 siang. Di sini juga ada gambar penjelasan soal orientasi terhadap matahari, jalur masuk dan keluar angin pada bangunan, dan juga letak bangunan terhadap arah mata angin. Baik, sekian dari desain saya. Terima kasih.